Tapi kalau di level kawasan gitu, Bung Kesit melihatnya gimana? Karena kan perkembangannya sangat ini banget tuh. Thailand tetap kita menyebut ya dia Tetep kan? raja. Iya. Thailand adalah Thailand. Betul. Segimanapun dia kan sampai sekarang kan masih belum lolos Piala Asia kan. Iya. Thailand adalah Thailand. Iya, Thailand tetap menjadi lawan yang buat Indonesia sulit untuk bisa ditaklukkan. Termasuk juga Vietnam. Justru Vietnam sekarang ini perkembangan sepak bolanya kembali Iya, gila itu. kembali meningkat gitu setelah pergantian pelatih dari Park Hang-seo kan mereka sempat kelelep ya. Tapi sekarang dengan masuknya pelatih asal Korea Selatan lagi siapa? Kim Sang-sik ya. Iya, Kim Sang-sik. Nah, itu kan dia udah mulai naik lagi nih. Iya. Tapi gue sih masih yakin sih dengan squad yang ada gitu ya. Karena bagaimanapun ya, dengan squad yang sekarang aja harusnya kita masih bisa di level tertinggi lah. At least masuk final dan setelah itu berdoa. Oh iya, kan kalau kita lihat kemewahan tim nasional Indonesia ya, pasti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, itu ngiri pasti. Pasti ngelihat skuad yang ada di timnas kita saat ini. Mereka pasti juga kan tidak berpikiran bahwa Jait Zes, Verdong, Kevin Dix, Ole Romeni tidak main di AFF. Pasti mereka mikirnya, oh Indonesia Ngeri. aja nih tampil di AFF. Gila loh main di Serie A, Sassuolo, Remo Iya, FC, main di Ajax. Ligue 1. Kiper Iya, ayam. ada yang main di Bundesliga, iya kan? Iya, Di apa Mönchengladbach, Kevin Dix. Ada yang main di Oxford. Ini kan Liga luar Prancis. biasa gitu loh. Siapa yang nggak? Gila Indonesia mewah bener. Tapi pertanyaannya apakah mereka bisa turun atau tidak di AFF itu aja. Nah kalau nggak turun, skuad terbaik menurut Mas Kesit bagaimana tuh? Apakah memang kita akan menurunkan diaspora yang bermain di Liga Liga Super? 1. Iya, saya kira pemain-pemain diaspora yang ada di Liga Indonesia ya Liga 1 masih tetap akan dipercaya juga masuk dalam skuad timnas gitu ya. Beberapa pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri yang sepertinya juga diharapkan bisa main sih ya. Saya kira Justin Hapner mungkin masih bisa lah itu untuk ikut Piala AFF ya. Kalau misalnya Justin Hapner ini bisa ikut ya lumayan sih di Selesai urusan di belakang itu. pertahanan. Karena masih ada Skirido. Iya, iya. Skirido juga pasti tampil. Masih ada Asnawi di Asnawi kalau udah sehat ya. Iya, masih ada tadi siapa Doni Tripamungkas, Pratama Arhan, ya kan. Saya pikir dengan Pratama Arhan tampil di Liga Thailand, demikian juga dengan Asnawi, mereka adalah pemain-pemain yang cukup bisa diandalkan lah. Sayang aja mereka cedera sehingga kita tidak bisa melihat potensi dia sejauh ini setelah tidak lagi setelah timnas tidak lagi ditangani oleh STY kan dia semenjak Patrick Kluivert kan tidak masuk kan si Asnawi. Iya, dan yang gua suka jadi John Hartman kan dia kan kemarin tuh bukan mau sih. Sebenarnya saat main di Persija gelandang bertahannya kan si siapa? Sorry kemarin yang pivotnya kan antara Jordi Amat. Iya. Abang King Jordi Amat ini kan dia rajanya. Iya. King Jordi Amat ini kan dia diubah oleh pelatih Persija untuk jadi gelandang bertahan kan. Sedangkan kalau toh misalnya di Joe Pelipesi nggak bisa gitu ya. Gue bayangin kalau di tengah kita di AFF itu ada saat tengahnya itu ada Jordi Amat Iya, ada sama Jordi Tom Amat. Hai. Tom Hai. Iya. Ngeri banget itu. Iya. Ya Jordi kan? Amat kan masih bisa diandalkan juga. Tadi lupa kita sebut Jordi Iya. Amat. Kan dia udah pemain Persija kan. Artinya kans dia untuk main di AFF kan sangat besar gitu. Tom Hay bermain di Persib, Eliano di Persib. Iya kan? Masih ada Rafael Strijk, mudah-mudahan dia bisa bangkit dalam lagi beberapa ya. bulan terakhir ini di Liga 1 bersama Dewa United gitu. Iya itu. Iya. Kiper kita juga masih oke menurutku. Kiper masih ada Nadeo kan masuk. Ya. Iya. Kita masih punya Hernando, walaupun dia tidak dipanggil, tapi saya pikir pengalaman internasional Hernando sangat Penting ya. penting. Ada Teja Mukti yang juga tampil brilian walaupun dia tidak dipanggil, tapi kan Cahaya Supriyadi juga oke sih di Liga. Cahaya oke. Kalau Cahaya kan mungkin persiapannya bagi John Herman adalah untuk U23 ya? U23-nya itu dia perlu itu. Iya. Oke, ini menarik sekali. Jadi Bung Kesit masih sangat yakin kita mengakhiri kutukan ya? Harus diakhiri kutukan itu. Harus diakhiri, bukan harus diakhiri. Mau kapan lagi? Iya Mau kan? kapan lagi? Aduh. Tahun 96 kita ikut, maksudnya 2026 yang sama-sama 6 kita nggak bisa. Oh, wow, 2009. 30 tahun ya? 30. Iya, Ya kan? 30 tahun. Iya. 30 tahun. Wah. Iya, harusnya 30 tahun harusnya juara lah. Harusnya juara. Iya kan? Nah, Kalau sorry, saya potong. Kalau SEA Games
Kita meraih emas terakhir 91, kemudian 2023 kan kita butuh 32 tahun. Iya. Ya kalau AFF jangan nunggu sampai 32 tahun lah, 30 tahun lah sekarang gitu loh. Iya benar. Jangan sampai 32 tahun pokoknya. Iya. Oh, cukup kayak Liverpool ya. Iya, mohon. Jangan nyamain mau 32 tahun kayak Orde Baru aja. Kita tumbangin Orde Baru, jangan sampai kayak Liverpool, kita harus juara AFF. Nah, Iya. ini FIFA juga membuat ASEAN ASEAN Cup. Ya. September dan Oktober. Ini menarik banget karena di situ ini kan saat apa namanya? International friendly match kan. Friendly Jadi match. semua pemain itu bisa apa namanya? Bisa bisa dipanggil. Iya, bisa dipanggil. termasuk main-main kita di Eropa. Iya. Gitu ya. Nah, ini jadi lebih menarik lagi karena menurutku dengan squad yang ini kayaknya kita udah paling mewah dari Asia Tenggara. deh. Iya, benar. Dan ini malah menurutku agak lebih gampang ya. Tanda kutip ya, agak lebih gampang kita itu di level juara. Nah, pertanyaannya, ini kalau kita menyebut kalau FIFA Series kan John Hetman gagal nih. AFF naudzubillah misalnya kita gagal gitu ya. ASEAN Cup juara. Ini atau mungkin gagal. Ini apakah ini the end of John Hetman cukup gitu atau emang gimana? Gini, kita harus mengembalikan lagi dengan apa yang diproyeksikan PSSI terhadap tim nasional di bawah asuhan John Hetman kan gitu. Kemarin John Hetman dalam statementnya lah ketika pertandingan sudah selesai, dia kan ke tribun penonton tuh. Iya, iya. Iya, demen Iya banget kan? gitu. Dia ngomong, dia bilang kita akan lolos Piala Piala Dunia 2030. Iya kan? Kita akan lolos Piala Dunia 2030. Ini kan sebuah pemantik yang menurut saya ya sangat baik lah gitu kan. Artinya itu bisa menjadi modal penyemangat bagi para pemain. Nah, sekarang kalau John Hetman dipatok untuk, walaupun dia baru dikontrak 2 tahun kan, kalau harapannya Indonesia bisa lolos 2030, ya PSSI harus komit. Iya, iya. Iya dong, harus komit. Sambil dilihat bahwa laga perdana di FIFA Series kemarin kesannya sudah begitu menggoda. Artinya John Hetman sudah mendapatkan aura yang positif untuk meneruskan kepemimpinannya di tim nasional Indonesia. Ya, nanti ada AFF. AFF ini juga kan ujian juga buat Indonesia sampai sejauh mana Indonesia kemudian bisa berbicara lebih banyak lagi dengan meraih juara. Itu akan menjadi nilai positif juga yang sangat positif kalau AFF bisa juara. Berarti hanya John Hetman yang bisa mengakhiri kutukan. Hanya John Hetman. Kan itu yang ditunggu kan itu. Iya, Ya, bahwa kemudian AFF juara, kemudian ada ASEAN Cup. ASEAN Cup ya. Kemudian Indonesia tidak bisa berbicara banyak. Saya pikir itu nggak terlalu masalah kalau di AFF-nya Indonesia bisa meraih juara. Tapi kalau di AFF-nya Indonesia tidak meraih juara, kemudian ada event di ASEAN Cup, FIFA ya. ASEAN ASEAN Cup itu Indonesia juara, nilainya mungkin tidak sebesar ketika Indonesia atau prestasi itu tidak sebesar nilainya ketika Indonesia tampil di AFF. Karena ini kan kalau FIFA ASEAN Cup kan baru pertama. Iya, iya. Ya kan, baru pertama. Sementara AFF ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh fans Indonesia. Gitu. Kapan sih Indonesia juara? Gitu. Jadi saya pikir AFF menjadi sesuatu yang sangat penting bagi John Hetman ya untuk menunjukkan kapasitasnya bahwa dia bisa memecahkan kutukan, kalau itu memang disebut kutukan ya, Jangan deh. buat ya, Indonesia berarti. gitu Di loh. otak kita malah itu terkutuk banget ya. Saya kira itu bagus. Sama juga misalnya ketika pelatih timnas U23 lah ya, Coach Indra Safri berhasil memecahkan kebuntuan Indonesia selama 32 tahun untuk bisa meraih medali Emas. SEA Games. Walaupun pada akhirnya kemudian dia tidak bisa melanjutkan lagi perannya sebagai pelatih di timnas. Tapi kan dia sudah meninggalkan sesuatu yang sangat bersejarah yang pasti orang akan mengenang terus gitu loh. Itu. Jadi saya kira memang John Hetman kalau dia dituntut untuk bisa meraih juara Piala AFF itu sangat wajar. Nah ini kan cuma masalahnya kan terkadang di federasi. Kadang-kadang legacy ini. Kayak apa pergantian Sintayong ini kan juga dinilai karena Sintayong bukan legasinya Pak Ete nih. Ini kan yang milih ketua Teman bule lama. gitu ya. Sementara Pak Ete kan sejauh ini sampai 2027 ya. Iya. Ada kemungkinan pergantian. Takutnya nanti walaupun John Hetman bagus gitu kan, ini bukan legacy gue nih. Ini kan politik kayak gitu yang bisa mengganggu Iya. sepak bola Indonesia. Ya, saya kira gini, pengalaman dari
era kepelatihan sebelumnya itu kan menjadi guru yang terbaik sebenarnya untuk PSSI begitu loh. Jangan sampai kemudian situasi-situasi itu berulang lagi ya. Kalau kita mau percaya, kan kita berkali-kali bilang nih, ini mulut udah berbusa-busa ngomong, ayo dong percaya proses kan begitu. Ya ini harus dijalankan. Kalau misalnya memang targetnya yang diberikan kepada John Herman adalah meloloskan Indonesia ke 2030, ya kita komit dong gitu. Jadi ketika misalnya nih kita nggak tahu lah tahun 2027 Kongres PSSI apakah Pak Erick kepilih kembali atau tidak gitu kan, kita nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu kan begitu, sama Pak Erick sendiri mungkin Dan footer ya. dan footer. Tapi kan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda Pak Erick bakal kepilih lagi itu kan sebenarnya kalau kita lihat sudah mulai dirancang dari sekarang gitu. Tujuannya apa ya? Untuk supaya programnya tetap berjalan. Tapi kalaupun yang terburuk misalnya tidak lanjut, ya ketua umum sebelumnya harus komit juga dengan program ini gitu. Karena kalau menghentikan pelatih, memecat pelatih di tengah jalan di saat tim sudah berjalan di relnya, itu kan menjadi gak bagus gitu. Nanti 2030 akhirnya jadi acak-acakan semua. Gitu. Jadi jangan kemudian karena pelatihnya si A ini dulu dari kepemimpinan ketua umum X, kemudian ada perubahan ketua umum dari X ke Y, kemudian Y nggak mau menggunakan peninggalan dari ketua X ini, padahal bagus. track recordnya bagus, perjalanannya bagus gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dilihat sebagai kepentingan bersama, jangan kepentingan individu. Itu kan idealnya seperti itu. Kita kawal. Iya dong, harus kita kawal. Kita kawal. Harus Ini kita kawal. panggilan buat teman-teman supporter kalau ada apa-apa nih ya 2027 Rin. Amit-amit dah. Kita kawal bareng-bareng. Abang Indro siap turun ke jalan. Kita teriak-teriak lagi gitu ya. Karena kita kan tentu nggak pengen kejadian ST diganti Kluivert di tengah jalan lagi sayang-sayangnya katanya gitu kan ya. Dan kita udah selangkah lagi ke Piala Dunia ternyata amburadul hancur gitu kan. Nah, itu jangan sampai karena kesan pertama dari John Herman kan menggoda banget nih. Iya. Tinggal kita bagaimana meneruskan ini dan AFF ya juara lah. Masa kagak juara men? Ih harus gebrak meja nih gue juara. Oke Bang Gesit.